Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel ini membahas tentang manga ataupun anime sensei, mulai dari alur cerita, fakta menarik, dan juga profil karakter. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manga The Next Dimension, chapter 93 sampai 94 karya Masami Kurumada. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Iki baru saja terbangun dari efek Wheel of Yukus. Ia lalu bergegas pergi menuju kuil Virgo. Masuk ke kuil Virgo bagi Iki seolah dejavu, karena di masa depan ia pernah berhadapan dengan Saka, penjaga kuil Virgo. Dan kini di masa lalu ia harus kembali berhadapan dengan penjaga kuil Virgo, yaitu Shijima. Di tengah kuil, tiba-tiba kepala Iki merasa sakit. Ia seolah-olah kehilangan akalnya. Serangan tersebut dilakukan oleh Shijima. Namun Shijima yang dihadapi Iki bukan Shijima yang sebenarnya. Ia adalah jurus yang dikeluarkan oleh Shijima asli untuk melindungi kuil Virgo dari penyusup. Sehingga meskipun Shijima asli tidak berada di dalam kuil Virgo akan tetap aman. Namun meskipun begitu, efek dari jurus tersebut tetap menguras kosmos Shijima asli. Bisa dikatakan jurus tersebut mirip dengan Kage Bunshin Sage mode milik Naruto. Bayangan Shijima terus menyerang pikiran Iki. Ia menyuruh Iki untuk segera pergi dari kuil. Jika tidak, ia akan mati. Iki mencoba menetralkan jurus bayangan Shijima dengan jurus Phoenix Flaming Wings. Namun jurus tersebut tidak berefek pada bayangan Shijima. Ia mengatakan kepada Iki bahwa ia tidak berada di kuil Virgo. Ia hanyalah bayangan. Menurut Iki, sen emas di era ini lebih kuat dibanding Saka. Selanjutnya, Shijima menghancurkan gendang telinga Iki. Kemudian ia akan melanjutkan menghancurkan sel otak Iki. Lalu Iki dibawa menuju 4 pintu Buddha. Iki benar-benar diserang secara bertubi-tubi. Untuk bisa keluar dari jurus tersebut, Iki diharuskan memilih satu pintu. Ia kemudian memilih pintu kematian. Dari belakang, Odysseus muncul. Ia telah sampai di kuil Virgo. Odysseus melarang Iki untuk membuka pintu tersebut. Ia lalu menyuruh Iki membaca gerakan bibirnya. Odysseus menyadari bahwa Iki tuli karena serangan Shijima. Jika Iki membuka pintu tersebut, ia akan mati seketika. Odysseus menyuruh Iki memilih pintu yang lain. Iki tetap saja ingin memilih pintu tersebut agar bisa melindungi Athena. Akan tetapi serangan dari Shijima membuatnya lemas. Odysseus lalu menyembuhkan luka-luka Iki. Iki heran kenapa Odysseus menyelamatkannya, karena mereka tidak saling mengenal dan bisa saja mereka adalah musuh. Odysseus menyebut dirinya seorang medis, jadi sudah tugasnya untuk mengobati orang yang sedang terluka. Ia pun memperkenalkan diri kepada Iki bahwa ia adalah Odysseus. Kemudian Iki pun tak sadarkan diri. Odysseus lalu membangunkan Shijima asli yang berada di kuil Aquarius. Ia lalu memberitahu tujuannya untuk membunuh Athena kepada Shijima dan mengajaknya untuk bergabung. Namun ia dengan tegas menolak karena tugasnya sebagai seorang sen adalah melindungi Athena. Mendengar penjelasan Shijima, Odysseus akan menghancurkan jurus 4 pintu Buddha dengan membuka ke-4 pintu menggunakan tongkat Asclepius. Tongkat Asclepius adalah tongkat legenda. Shijima memohon agar Odysseus mau menyembuhkan Athena yang terkena racun Samael. Jika dibiarkan, Athena akan mati. Hanya Odysseus yang bisa menyelamatkannya. Jika Odysseus mau melakukannya, ia akan menghilangkan pelindung dan membiarkan Odysseus lewat. Namun jika ia menolak, terpaksa Shijima harus membunuh Odysseus. Shijima kembali memohon untuk kedua kalinya demi keselamatan Athena. Namun jawaban Odysseus, ia lalu membuka ke-4 pintu Buddha dengan tongkat Asclepius. Efek dari terbukanya ke-4 pintu, kematian, kehidupan, usia, dan rasa sakit menyerang Odysseus bersamaan. Tubuhnya menjadi hitam, kemudian mengeras dan perlahan hancur. Odysseus harus membayar apa yang ia perbuat, ucap Shijima. Beberapa tahun yang lalu, Shijima baru saja pulang ke Sanctuary dari tempat pelatihan dari kota Gangga. Seluruh tubuhnya mengalami luka yang cukup serius. Ia disambut para calon sen emas dan tentunya Odysseus. Beberapa hari berlalu setelah Shijima memulihkan kondisinya, ia sedang melakukan meditasi. Shijima lalu dihampiri oleh Odysseus. Shijima berterima kasih karena Odysseus mau menyembuhkan seluruh luka-lukanya. Odysseus lalu bertanya apa yang telah ia dapat selama pelatihan di sungai Gangga. Menurut Shijima, setelah 1000 hari, ia mendengarkan dewa dan Buddha berbicara. Namun ia tidak menemukan jawabannya. Yang ia temukan hanya kesunyian tanpa gema. Shijima merasakan keheningan di sungai suci. Jika kematian tidak bisa dihindari, mengapa harus ada kelahiran? Bisakah kita melawan hukum alam?
Shijima terus saja memikirkan penderitaan manusia, akan tetapi ia sadar indera pendengarnya tiba-tiba menghilang. Ia merasa tidak layak menjadi seorang Sen Emas. Menurut Odysseus, itu tidak benar. Shijima benar-benar layak menjadi seorang Sen Emas, karena dia satu-satunya calon Sen Emas yang bisa berbicara dengan dewa dan Buddha sekaligus. Kembali ke pertempuran. Odysseus ternyata berhasil menyembuhkan dirinya sendiri utuh tanpa luka sedikit pun. Jika Shijima ingin melindungi Athena, ia harus benar-benar mengeluarkan kekuatannya dengan sungguh-sungguh. Kali ini Shijima benar-benar menganggap Odysseus sebagai musuh. Ia menerima tantangan Odysseus untuk mengeluarkan jurus ultimate powernya, yaitu Tenbu Hourin. Shijima akan mengirimkan kembali Odysseus menuju dunia bawah. Shijima mengambil tasbihnya dan mengeluarkan jurus keduanya, Tenma Kofuku. Serangan tersebut membuat tubuh Odysseus terkuliti, dan yang terlihat tulang yang dibalut daging. Serangan kekuatan Buddha yang mengirim iblis menuju 6 surga. Namun sayangnya yang dilihat Shijima hanyalah sebuah mimpi, karena ketika ia sadar kuil Ophiuchus sudah mengendalikan pikiran Shijima. Lalu Shijima pun kembali ditidurkan hingga pelindung kuil Virgo berhasil dinetralkan. Iki kembali sadar dan luka-luka yang ia dapat telah sembuh. Ia melihat Odysseus dengan heran karena melihat penampilannya seperti seorang Sen Emas, akan tetapi ia baru melihatnya. Iki lalu memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa ia datang dari masa depan. Lalu Odysseus pun memberitahu Iki bahwa ia seorang Sen Emas ke-13 yang datang dari dunia bawah untuk membunuh Athena. Meskipun sulit dipercaya, tapi faktanya memang seperti itu. Odysseus menyuruh Iki untuk kembali ke zamannya, karena tempatnya bukan di sini. Jika ia menolak, Odysseus menyuruh Iki untuk membunuh Athena bersamanya. Iki jelas langsung menolak permintaan Odysseus. Pelindung dari kuil Virgo kembali aktif. Odysseus lalu memindahkan Iki dan dirinya ke dimensi lain. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.